ujian selanjutnya kita akan menguji adanya senyawa alkaloid dalam Simplicia. Kemudian untuk cara kerjanya kita siapkan dulu sama seperti tadi 200 mg serbuk Simplicia, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut HCl 1% sebanyak 10 ml. Sama seperti cara ekstraksi sebelumnya, kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan penangas air. Kita panaskan di atas penangas air, kemudian kita tunggu mendidih selama 30 menit. Setelah mendidih selama 30 menit, kemudian kita saring menggunakan kertas saring dalam keadaan panas. Filtrat yang kita peroleh kita bagi ke dalam 2 tabung reaksi seperti ini. Kemudian 1 tabung reaksi kita tambahkan beberapa tetes reagen Mayer, dan 1 tabung reaksi yang lain nanti kita akan tambahkan beberapa tetes reagen Dragendruff. Oke, ini adalah reagen Dragendruff-nya. Untuk tabung pertama kita tambahkan 1 tetes, kemudian kita amati apakah ada perubahan warna atau endapan yang terbentuk. Kemudian untuk tabung yang kedua kita tetesi dengan menggunakan reagen Mayer. Kita lakukan pengamatan, jika terbentuk endapan pada hasil percobaan setelah ditambahkan reagen bereaksi, maka dapat disimpulkan bahwa Simplicia atau ekstrak yang kita uji mengandung senyawa alkaloid. Untuk selanjutnya kita akan melakukan identifikasi glikosida pada Simplicia daun teh. Untuk ekstraksinya sama seperti cara ekstraksi sebelumnya, tetapi kita menggunakan pelarut metanol untuk melarutkan serbuk Simplicia daun tehnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filtrat hasil ekstraksi Simplicia daun teh dengan menggunakan pelarut metanol yang telah dididihkan selama 10 menit. Kemudian hasil filtrat yang kita peroleh nanti akan kita reaksikan dengan larutan asam asetat glasial, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu larutan asam asetat glasial dengan 1 tetes per reaksi FeCl3. Kita tambahkan terlebih dahulu di asam asetat glasialnya, kemudian kita reaksikan atau kita campurkan dengan filtrat yang kita punya tadi. Lalu silahkan diamati warna yang terbentuk. Kemudian setelah diamati perubahan warnanya, kita homogenkan, lalu kita tambahkan dengan pereaksi H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Nah, seperti ini. Kita tunggu, lalu kita amati apakah terdapat perubahan atau reaksi yang terbentuk setelah penambahan reagen H2SO4 tadi. Kita tunggu dulu. Oke, berikut ini hasil percobaan identifikasi senyawa aktif dari serbuk Simplicia daun teh yang kita analisa hari ini. Yang pertama adalah pengujian senyawa aktif adanya polifenol. Hasilnya terdapat atau terbentuk endapan warna hijau kehitaman. Kemudian untuk senyawa identifikasi atau pengujian tanin terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian untuk uji glikosida
Hasilnya seperti ini, ada perubahan atau reaksi warna setelah ditambahkan dengan bereaksi. Dan untuk pengujian saponin ternyata tidak terbentuk busa di permukaan larutan. Yang terakhir adalah uji alkaloid dengan menggunakan reaksi Dragendorff dan menggunakan reaksi Maillard. Hasilnya seperti ini. Silahkan disimpulkan untuk senyawa atau senyawa yang terkandung di dalam serbuk Simplicia daun teh itu mengandung apa saja dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan hari ini. Dan demikianlah percobaan atau pertemuan praktikum hari ini. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana cara mengidentifikasi senyawa aktif dalam suatu Simplicia. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.